meyakinkan rakyat Indonesia bahwa ia datang sebagai saudara tua, padahal bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja, sumber daya alam, dan juga guru masyarakat. Gerakan 3A dibentuk oleh Departemen Propaganda Jepang atau Sendenku. Penggagasnya adalah Hitoshi Shimizu dan juga ketuanya adalah Mr. R. Shamsuddin. Kemudian ada semboyan gerakan 3A adalah Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan juga Nippon Cahaya Asia. Tujuan gerakan 3A yang pertama adalah mendapatkan simpati rakyat Indonesia, yang kedua mengajak rakyat membantu Jepang dalam perang, yang ketiga menanamkan citra Jepang sebagai pemimpin dan juga pelindung Asia, yang keempat adalah memperkuat kekuasaan Jepang melalui propaganda. Kegiatan yang dilakukan antara lain menyebarkan slogan melalui poster, radio, surat kabar, dan juga pidato, dan juga mengadakan pertemuan untuk mengajak masyarakat mendukung Jepang. Gerakan 3A gagal karena propaganda Jepang tidak sesuai dengan kenyataannya. Rakyat mengalami kerja paksa atau romusa, perampasan hasil bumi, dan juga berbagai penindasan sehingga rakyat tidak lagi kembali percaya kepada Jepang. Pada akhir tahun 1942, gerakan 3A dibubarkan dan diganti dengan organisasi putra yang melibatkan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Selanjutnya ada saudara tua. Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia karena sama-sama dari Asia. Jepang mengklaim menyebut saudara tua Indonesia karena agar Jepang dapat mudah diterima oleh bangsa Indonesia, dan itu adalah salah satu propaganda yang dibuat oleh Jepang. Propaganda itu dilakukan agar bangsa Indonesia percaya bahwa Jepang itu datang untuk menyelamatkan Indonesia dari jajahan Belanda, bukan untuk menjajah. Dengan iming-iming yang dibuat oleh Jepang dan pengakuan sebagai saudara tua Jepang, saudara tua Indonesia, Jepang lebih mudah menguasai hati rakyat bangsa Indonesia yang selama terbelenggu dalam penderitaan akibat penjajahan Belanda. Pengakuan sebagai saudara tua seolah-olah sebuah kabar gembira karena Jepang dan ingin menyelamatkan bangsa Indonesia dari jajahan Belanda. Padahal di dalamnya Jepang memiliki misi tersembunyi, yaitu ingin masyarakat Indonesia untuk membantu mereka dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Jepang ingin menyatukan wilayah-wilayah Asia termasuk Indonesia di bawah kepemimpinannya. Selain itu, selain untuk menyatukan wilayah-wilayah itu di bawah kekuasaannya, dari sanalah Jepang mendapatkan barang mentah untuk keperluan perangnya. Oleh karena itu, Jepang membangun rasa persaudaraan di wilayah-wilayah tersebut agar dapat merebut hati rakyat-rakyatnya untuk membantu mereka melawan bangsa Eropa di perang Pasifik. Lalu saya akan membacakan materi yang dibuat oleh ayah, yaitu Janji Kaiso. Janji Kaiso adalah sebuah pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kekaisaran Jepang, Kunjaki Kaiso, setelah dirinya menggantikan posisi Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri. Pernyataan politik ini dikeluarkan pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Inaki ke-85 di ibu kota Kakaisaran Jepang, Tokyo. Isi daripada pengumuman ini adalah Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Setelah Perdana Menteri Kaiso mengumumkan janji itu, tentara pendudukan Kekaisaran Jepang di Indonesia mulai melonggarkan pengawasan mereka terhadap kaum pergerakan kemerdekaan, khususnya kaum nasionalis, tetapi tidak dari kelompok sayap kiri atau komunis. Kemudian, Kekaisaran Jepang juga mulai membentuk berbagai macam organisasi yang menjadi wadah bagi para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lainnya. Harapan Perdana Menteri Kaiso dengan diumumkannya janji ini adalah agar Indonesia mau membantu Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada propaganda untuk menutupi kekejaman romusa. Yang pertama ada istilah romusa atau di Jepang adalah penggunaan kata buruh atau pekerja paksa karena berkonotasi negatif. Sebaliknya mereka menggunakan eufemisme untuk memengaruhi psikologis masyarakat dengan menggunakan kata pahlawan pekerja, pejuang ekonomi, prajurit ekonomi, dan juga setia romusa. Kemudian propaganda yang kedua ada mobilisasi lewat tokoh nasional. Organisasi julukan Jepang seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dan Hokokai dimanfaatkan sebagai alat propaganda resmi.
Jepang terhadap rakyat Indonesia. Propaganda Jepang menggunakan untuk meyakinkan rakyat agar mendukung pemerintah dan perang Jepang. Melalui slogan gerakan 3A, media seperti majalah Jawa Baru serta berbagai organisasi pendukung Jepang selanjutnya didorong untuk patuh, bekerja, dan menyerahkan sumber dayanya. Pada awal propaganda berhasil menarik simpati, tapi kemudian rakyat kehilangan kepercayaan karena mengalami kerja paksa, kelaparan, dan juga penindasan. Dampaknya yaitu